warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video laporan ini, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai tindakan kejahatan berupa kekerasan seksual. Sesuai dengan akun sosial media kami, yaitu @stopcatcalling. Seperti yang kita tahu, berbagai kriminalitas yang terjadi setiap harinya di jalanan seperti pelecehan seksual, dan biasanya terjadi secara verbal atau yang bisa kita ketahui dengan istilah catcalling. Catcalling ini adalah sebuah istilah yang tidak asing untuk didengar, terutama di perkotaan besar seperti di Jakarta. Dalam catcalling terdapat bentuk komunikasi di mana pelaku memberikan ekspresi verbal terhadap korbannya. Misalnya melalui siulan dan juga komentar-komentar tentang bentuk tubuh mereka dengan menyerang atribut seksual korban. Namun, hal ini menjadi sebuah permasalahan karena terdapat ambiguitas makna yang terdapat di masyarakat tentang catcalling sebagai candaan atau pelecehan seksual, terutama terhadap perempuan. Pada masa ini, perilaku itu telah berkembang dan menjadi sebuah fenomena di masyarakat. Mengapa hal ini disebut sebagai sebuah fenomena? Karena kejadian tersebut merupakan hal-hal nyata dan dapat disaksikan menggunakan panca indera. Jenis-jenis pesan verbal yang disampaikan oleh pelaku catcalling kepada korbannya ada beberapa macam, di antaranya dalam bentuk nada, misalkan suara kecupan, suara ciuman dari jauh, atau siulan. Yang kedua, komentar. Biasanya mengomentari bentuk tubuh atau secara kalimat tidak melecehkan tetapi dikatakan dengan tujuan untuk melecehkan, misalnya salam. Ada juga yang terang-terangan mengatakan hal yang vulgar kepada korban. Selain itu, pandangan mata yang berlebihan juga termasuk pelecehan karena membuat yang dipandang merasa tidak nyaman. Misalnya seseorang yang memandangi orang lain dari ujung kaki hingga ujung kepala. Salah satu kasus catcalling yang dialami oleh Putri Indonesia Lingkungan yang menjadi juara Miss Internasional tahun 2017, Kevin Liliana, pada tanggal 30 Januari tahun 2019. Ia menceritakan tentang kronologi catcalling yang terjadi pada dirinya ketika ia sedang berjalan kaki untuk menunggu taksi. Kevin dengan berani membicarakan hal tersebut di media sosial pribadinya, yang ia menyuarakan dengan lantang tentang stop menganggap wajar catcalling. Ia menceritakan kronologi terjadinya catcalling yang terjadi pada dirinya ketika ia sedang berjalan kaki lalu hendak menunggu taksi. Ada mobil CR-V berwarna abu-abu yang mengklakson kecil dirinya. Lalu sang pemilik mobil CR-V tersebut menghampiri dirinya yang melakukan tindakan yang tidak pantas yang membuat Kevin merasa sangat terganggu. Kenapa catcalling ini harus dilawan dan tidak lagi dianggap sebagai hal yang biasa? Tentunya selain itu adalah sebuah bentuk pelecehan, catcalling juga berdampak negatif pada wanita. Ketika hal itu terjadi, wanita tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang manusia, melainkan sebuah objek, sehingga ini bisa mempengaruhi kepercayaan diri mereka. Ketika wanita terus-menerus memperhatikan penampilan sebagai seorang objek. Oleh karena itu, edukasi mengenai pemahaman mengenai catcalling sebagai pelecehan seksual yang terjadi secara verbal, terutama terhadap perempuan, merupakan hal yang sangat penting. Target utamanya adalah kepada calon pelaku serta calon korban, agar calon pelaku tidak melakukan catcalling dan calon korban bisa melapor apabila hal itu terjadi padanya. Sekian dari penjelasan kelompok kami, semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih.